Mercedes-Benz W115 dan W114 hadir sebagai model yang terlihat segar di antara semua produk Mercedes-Benz di era 1960-an. Diciptakan untuk menggantikan model Pintail atau Heckfloss yang terlihat mulai berumur, sekaligus diposisikan di bawah model S-Class W108 dan W109 saat itu. Di Indonesia, Mercedes-Benz W115 dan W114 punya julukan yang spesial, yaitu Mercy Mini. Padahal nama aslinya adalah Stretch Arc atau Stroke 8. Heran, semuanya nggak ada hubungannya. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah segmen Motomobi Retro. Melalui segmen ini kami akan mengulas mobil-mobil keren yang pernah ngetop di masa lalu dan masih mengundang banyak perhatian di masa kini. Kalau urusan kualitas produk, Mercedes-Benz tidak pernah main-main. Setiap bagian kendaraan pasti dirancang sesuai fungsinya. Mercy Mini ini merupakan hasil rancangan dari Paul Bracq, seorang desainer ternama asal Prancis yang dikontrak oleh Mercedes-Benz. Selama perjalanan produksi 9 tahun, Mercy Mini punya beberapa perubahan pada fisiknya. Memang tidak banyak. Ya, kaca depan, setir, grill, dan sudahlah. Review Mercedes-Benz W115 dan W114 ini dilanjutkan oleh Paman Didot. Ayo silakan, Paman. Selama beberapa tahun terakhir, kita pengen banget ngebahas Mercy Mini, yaitu Mercedes Stretch Arc atau Stroke 8. Nama Mini itu cuma di Indonesia doang, nggak ada. Di negara lain nggak ada, judulnya Mini itu nggak ada. Jadi nama aslinya adalah Mercedes W115 atau Mercedes W114. Kalau destination aslinya adalah Stroke 8. Jadi Mercedes ini ada dua unit, ini 200, itu ada 280. Jadi Mercedes Mini ini itu sebenarnya salah bagian dari program New Generation Model dari Mercedes-Benz yang diluncurkan di tahun 1968. Kenapa 8? Kenapa Stroke 8? Karena diluncurinnya tahun 68, jadi belakangnya ada 8-nya. Meskipun di emblemnya nggak ada, itu Stroke 8 itu nggak ada. Jadi langsung aja Mercedes 200, Mercedes 280, atau 250, gitu aja. Ini kenapa dinamakan julukannya Mini di Indonesia? Karena di saat itu di Indonesia, Mercedes-Benz yang ukurannya paling kecil ialah ini. Belum ada tuh A-Class, B-Class, karena kecil-kecil nggak ada, itu belum ada. Jadi itu sedannya Mercedes yang dipasarkan di Indonesia, yang ukurannya paling compact atau ringkas, ini. Jadi bilangnya Mini, karena saat itu udah ada Barong, udah ada Kebo, udah ada Batman, Tiger belum ada ya. Unsur kemewahan bukan salah satu bagian dari Mercedes Stretch Arc ini. Mercedes lebih mementingkan desain lebih fresh, user friendly, gampang dirawat, dan long lasting. Intinya itu aja. Dan kemudian beberapa aspek tersebut diteruskan di Mercedes Tiger W123. Mercedes Mini hadir dengan bermacam varian, mulai dari mesin bensin dan mesin diesel. Jadi ada dua varian mesin. Yang bensin ada 200, ada 220, ada 230. 230 aja kebagi dua, ada 234, 236. Kemudian ada 250. 250 kebagi dua lagi, ada yang 250 mesin 2500 dan 2800 dan akhirnya 280 dan 280e. Kaget kan? Kenapa ada 280e? Memang ada, tapi Indonesia nggak pernah ada. Kemudian yang diesel, ada yang 200D, 220D, 240D, 240D 3.0 atau di Amerika namanya 300D. Bodinya nggak cuma 4 pintu sedan aja, ada yang 2 pintu coupe. Kemudian Mercedes juga ngesup ke beberapa karoseri untuk bodi, bukan station wagon, tapi lebih ke ambulans atau mobil jenazah. Tapi uniknya, di Amerika Latin sempat ada yang versi pickup. Itu bukan buatan Jerman, tapi buatan Amerika Latin. Dalam perjalanan waktu, dari tahun 68 sampai 76, Mercedes Mini mendapat penyegaran di beberapa sektor. Mulai dari eksterior, interior, sampai ada bagian dari mesin juga. Mau lihat detailnya apa aja? Oke, yuk. 2 unit yang ada di markas kita hari ini, itu kebetulan yang tahun muda. Jadi untuk yang tahun awal itu tahun 68 sampai tahun 73. 73 itu mulai peralihan. Hitungannya yang tahun muda adalah tahun 74 sampai tahun 76. Kalau yang tahun tua, 68 sampai 73 awal-awal, kalau dari depan nih kelihatannya kap mesin sama grill beda loh. Kap mesinnya yang tahun awal itu lebih tegak dan grillnya lebih tebal. Insertnya besi bukan plastik. Bempernya juga unik. Kalau yang tahun-tahun awal
karet bumpernya tuh nyambung. Plat nomornya di bawah, di dagunya sini nih. Ya, kalau yang tahun muda, karet bumper terpisah, plat nomor di atas, dagunya udah ada lubang udara. Kalau yang tahun tua nggak ada. Selebihnya mirip-mirip. Samping. Bagian sampingnya, kelihatan nih list goloknya. Kalau yang tahun tua, ini nggak ada nih, goloknya nggak ada. Jadi ke bawah, selesai. Samping sini bawah, sini ada garis-garisnya kalau yang tahun tua. Kalau yang tahun muda, dia flush aja, rata. Kenapa sih ada list golok ini? Gampang. Sebenarnya ini buat ngebuang air ke bawah. Ini kan wipernya model tepuk tangan gitu. Kalau lagi ngebut, air segala macam, airnya kesini kan ke bawah. Kalau ke sapu, nah itu nggak langsung nyepret ke samping, tapi ke bawah dan dialirin langsung ke bawah. Fungsional banget. Oke. Kalau yang tahun tua, spionnya di body. Jadi kayak Mercy Kebo. Jadi kayak trapesium gitu. Kalau yang udah tahun muda, spionnya di segitiga pojokan pintu. Sisanya sama. Untuk yang tahun tua, lampu belakang itu rata, flat, nggak garis-garis gini. Nggak lampu, sebutannya lampu belimbing. Nggak lampu belimbing kayak gini. Dia ada list chrome-nya, flat, terus ada list chrome. Kenapa sih harus ada garis-garis belimbing kayak gini nih? Ini karena di Eropa kan ada salju. Salju kalau kena air, kita lagi ngebut di tol, lumpurnya numpuk di sini kalau lagi di jalan tol atau highway ya. Makanya Mercedes inisiatif udah bikin lampu garis-garis gini, belimbing ini supaya kotorannya nggak nempel sepenuhnya di lensa lampu belakang. Jadi orang tetap bisa ngelihat, orang pengemudi belakang tetap bisa ngelihat. Oke, beda lampu belakang. Kemudian yang tahun tua, ini nih pegangan bagasi. Sini nih listnya pendek. Kalau yang tahun muda udah panjang. Fontnya juga beda. Font angka modelnya kalau yang tahun lama itu kurus-kurus. Ini kan lebih tegas dan agak bersudut, ngotak-ngotak gitu. Ini tangki bensin, isi bensin belakang. Jadi kanan kiri panel bodinya nggak ada yang dibolong-bolongin buat jalur bensin. Lihat bagasinya. Wah, gede banget. Ini juga unik buat di Mercy Mini karena tempat ban serepnya berdiri. Kemudian di sini ada dongkrak, ada kunci roda di sebelah kanan sini. Terus lowong banget. Terus apa sih lantainya? Di balik lantai bagasi itu tangki bensin. Wah, ini masih ada nih, udah rapuh banget. Ini di balik ini tangki bensin. Nah, ini juga menjadi kendala di Mercy Mini kalau udah berusia. Dan juga kalau pernah kena collision dari belakang. Karena tulang sasisnya itu cuma sampai batas spakbor, nggak sampai belakang. Beda sama Tiger udah ke belakang. Tapi kalau Mini cuma sampai spakbor. Jadi amit-amit kalau ada benturan dari belakang, dia langsung jatuh. Niatnya bagus supaya jatuh, nggak ngerusak bagian depannya. Cuma kalau udah usia, kropos, ini nih di balik pilar C ini nggak ada pegangan lagi di bawahnya karena nggak ada tulang. Jadi kalau udah berusia, udah kropos, jadi lama-lama jatuh terus, sebutannya patah pinggang. Ngebenerinnya cukup menghabiskan waktu dan menghabiskan biaya karena untuk senter lagi kan cukup susah. Makanya ini masih oke semua karena kelihatan masih lurus, belum pernah kena tabrakan atau kropos. Salah satu dugaan saya lagi kenapa ini mobil bisa patah pinggang selain tadi kropos atau ditabrak, tangki bensin di sini ban serep kan berat semua, padahal nggak bawa barang, apalagi sering bawa barang, makin cepat dia patah pinggangnya. Dah, ini yang versi standar atau versi Eropa. Di Indonesia ya kayak gini nih, versi seperti yang di Eropanya. Kalau yang dandanannya kayak di model Amerika kayak gini. Jadi ini basicnya adalah Mercy Mini 280. Mestinya tidak bumper Amerika, bumper standar aja yang kayak versi Eropa. Tapi karena ini udah didandanin gaya Amerika, bumpernya beda, lampunya beda, ada set marker, bumper belakang juga beda. Jadi kalau yang versi Amerika, fog lampnya terpisah. Kalau yang versi Eropa, lampu depannya, lampu sen atas, lampu utama, bawahnya lampu fog lamp, lampu kabut. Kalau yang versi Amerika, lampunya terekspos. Lampu utamanya di atas, sennya di bawah. Lampu kecilnya juga di sini. Fog lampnya terpisah sendiri. Grill sama, nah bumpernya beda. Kalau yang versi Amerika lebih tebel, ada karet tambahannya lebih nonjol, dan ada shock breaker. Jadi memang ada impact, sebutannya impact bumper. Jadi regulasi Amerika tuh
5 mil, 5 mph itu mobil harus bisa benturan, nggak boleh ngerusak. Dan regulasi Amerika juga mengharuskan ada side marker. Jadi setiap sudut mobil itu harus ada lampunya. Yang depan warna kuning, yang belakang warna merah. Dan ini bukan sen. Dia kalau lampu nyala, lampu kecil nyalain, dia nyala terus, bukan sen. Ke samping sama aja kalau yang tahun muda. Nanti ada detail, beberapa detail 200 sama 280 akan saya jelaskan. Kurang lebih sama, lampu belakang, lampu blimbing juga, tuh angkanya tebel kalau yang tahun muda. Karena ini otomatis, ada emblem otomatis. Nah, bumpernya juga ada shock breakernya. Bisa kelihatan dari sini, ada shock breakernya. Dan ini ada tambahan fog lamp belakang. Karena memang nggak ada mobil Eropa tuh rata-rata fog lamp belakang itu baru mandatori ada di tahun 80-an, 80-an awal atau 70-an akhir. Jadi itu tambahan aja. Velgnya udah pakai option, pakai wire wheels, aslinya yang seperti yang 200 pakai dop. Velg optionnya yang alloy itu yang peresan jeruk itu udah mulai ada dipasarkan tahun 69 setelah setahun mobil ini launching. Tapi rata-rata baru tahun 70-an orang pada milih option itu. Kita lihat ke 200 lagi, lihat sekarang bedanya 200 sama 280 tuh ada beda di eksterior. Pertama, panggangan sate di wiper. Kalau yang 200 sewarna body, 280 chrome, pedang, list, kaca. 200 cuma sampai segini aja. Sedangkan kalau 280 dia full. Bingkainya full chrome. Sebenarnya kalau mobil ini masih pakai bumper asli, full sampai spakbor sini. Ini kayak bumper Amerika jadi karet. Kanan kiri ada karet kuping. Kalau yang asli 280 tuh mestinya panjang sampai sini. Wah, enak banget. Nyaman banget. Ini salah satu aspek kenyamanan yang dihadirkan oleh Mercedes Mini. Interiornya nggak mewah menurut saya sih. Cuman nyaman. Kenapa? Ini joknya ada pernya. Jadi jalan jelek kayak gimana juga selain mobilnya emang enak, handlingnya enak, kayak kaki empuk, joknya juga empuk banget. Bukan busa ya, ini per sama sabut kelapa. Ini bahannya MB-Tex, jadi Mercedes Mini itu ditawarkan oleh Mercedes. Ada beberapa varian bahan jok. Dari MB-Tex, Velour, kemudian ada yang setengah fabric juga. Yang kulit juga ada, tapi langka, kebanyakan sih yang di versi 2 pintu coupe. Ini yang versi basic aja, jadi 200 itu entry level, interiornya lebih sederhana daripada 280. Kelihatan bedanya nanti. Nggak ada headrest belakang, nggak ada seatbelt belakang, semuanya basic. Headrest cuma di depan aja. Tapi tetap ada asbak di belakang. Orang zaman dulu sih tetap ngerokok dalam mobil sih ya. Lapang sekali, armrest tengah. Oke kan? Tuh, headroom juga lumayan. Kalau orang bule sih pasti mepet. Kalau buat orang Asia, oke lah. Nyaman, pokoknya nyaman banget. Dan interiornya banyak banget warnanya. Sebenarnya ada hitam, ivory, light brown, hijau, merah, biru. You name it, banyak deh. Mercedes tuh ngasih pilihan warna interior tuh banyak, sama kayak kurang lebih mendekati pilihan warna eksteriornya. Tapi yang paling basic adalah hitam. Ya, kita ke posisi driver. Ini yang saya suka dari dulu Mercedes Mini. Jadi kalau ditanya wishlist Mercedes pertama, 5 besar, yang pertama apa? Mercy Mini. Udah nggak ada debat ya. Karena apa? Kita duduk gini, tutup pintu, lihat aja sekeliling. Semuanya kelihatan, pojok-pojoknya semua kelihatan. Jadi visibilitasnya luar biasa. Enak banget, pilar-pilarnya kecil-kecil semua. Lihat ke depan juga dashboardnya nggak banyak macem-macem, instrumen panel ya segini aja, secukupnya aja. Pedal-pedal juga well position, setirnya juga nggak ada tilt steering segala macem, nggak ada, lurus gitu aja. Cuman pas, memang ukuran setirnya cukup besar untuk standar sekarang. Kenapa? Ya dulu kan ada yang nggak power steering, jadi kalau setirnya kecil repot ntar muter. Ditawarkan standarnya 4 speed manual di Indonesia, cuman ada yang otomatis tapi itu hanya di 280. 200 yang dipasarkan resmi Indonesia nggak ada yang matic, kecuali convert ya. Padahal di negaranya semua mesin punya option transmisi otomatis juga. Dashboardnya simple, AC-nya ini putaran nyalain AC sini, ini konsol, ini ada ngatur freon, ini lighter, ini hazard, ini asbak. Butuh arah ventilasi AC atau udara, ini bisa kanan kiri, bisa ke atasin juga. Tuh. Ini apa sih? Ini tutup speaker. 280 punya model yang beda. Dashboardnya nanti kita cek juga. Headrest depan aja,
Seat belt kanan kiri. Kalau yang tonton awal seat beltnya tidak retract, jadi seat beltnya manual. Ini udah yang bisa retract sendiri. Buka kampas ini dari sebelah kiri karena spek setir kiri. Nah, unik untuk setir kanan, rem parkirnya ada di sebelah kanan. Kalau yang setir kiri, rem parkirnya diinjek kayak Mercy Boxer, kayak Mercy ya Boxer ke atas lah, rem parkirnya diinjek. Kalau yang setir kanan model tarik. Oke, karena interior udah, luar udah, kita lihat mesinnya. Karena masih spek patternnya setir kiri, bukan mesinnya di sini. Nah, unik banget, kaitnya di sini kanan kiri. Nah, ini kode mobilnya W115, tapi karena 200 unik juga tipe mesinnya juga ada 115-nya, M115. Jadi bedain ya, W sama M itu beda. W itu buat mobil passenger 4 pintu, M itu pasti buat kode mesin. Oke, M115 ini sebenarnya mesin yang basicnya udah lama banget sebelum mobil ini lahir. Jadi basic mesin 4 silinder Mercedes itu dari mungkin tahun 55 kali ya, dari Mercy kentang tuh desainnya udah kayak gini, tapi belum ada yang mesin 2000 saat itu ya, masih 180. Oke, di Indonesia uniknya mesin ini disebut mesin kuburan. Kenapa kuburan? Karena ini bentuknya kayak gundukan gitu tuh, kayak kuburan jadinya. Saya sempat bilang waktu itu di video-video retro yang sebelum-sebelumnya, mesin L series Datsun itu terinspirasi oleh mesin kuburannya M115 ini. Desainnya mirip banget, cuman posisinya dibeda-bedain. Kalau yang ini mesin 115, karburator dan knalpotnya sebelah kanan dari sisi pengemudi. Kalau Datsun ada di sebelah kiri, dibalik aja. Tapi secara konsep serupa banget. Camnya di atas cukup canggih saat itu, karena tahun 55 ya pertama kali ya, canggih. Karena kebanyakan mobil masih OHV atau overhead valve, camnya di blok. Ini udah di atas, kemudian rantai keteng, jadi nggak mungkin putus, kecuali nggak pernah ganti oli. Mesinnya durable banget, ini cc-nya 1988, horsepower-nya nggak gede-gede banget, mungkin nggak nyampe 100, tapi memang durable. Emang lebih ke durability dibanding performance kalau yang 4 silinder. Pengapian standar, masih pakai platina. Kemudian karena ini versi entry level, jadi nggak ada power steeringnya, tapi option bisa beli. Karburatornya unik banget, Stromberg 175 CD, jadi dia side drive gitu, udaranya dari samping bukan dari atas. Nah, di atas ini buat oli melumasi piston skepnya. Jadi ada jarum buat ngatur bensin dari bawah. Jarum itu atasnya piston kayak karburator motor, tapi supaya dia nggak baret pistonnya, ya dikasih oli. Olinya bisa pakai yang viskositas rendah aja, bisa ATF atau SI10 bisa dipakai. AC-nya York biasanya kalau bawaan asli, karena itu berat banget dan mahal diperbaiki, jadi pakai yang model Jepang aja, nggak ada masalah. Oke, simpel banget, sisanya ya itu jalur-jalur kabel atau jalur vakum. Ini masih hidup nih, jalur-jalur heaternya masih ada, meskipun kebanyakan udah nggak berfungsi lagi. Ya simpel banget mesinnya, nggak ada masalah. Jadi M115 ini ada yang cc 2000, ada yang cc 2300, itu di 230.4. Engine bay versi 280 dan sisanya perbedaannya di firewall. Kalau yang 200, 230, 250, kemudian yang diesel, pokoknya yang bukan 280 aja, itu di firewall nggak ada tulang kanan kirinya gini. Jadi ini buat jaga ya, dia jaga kalau misalnya ada collision dari depan, ada tabrakan di depan, jadi ini nggak langsung deformasi, hancur, nih dijaga, nih dia ke tulang depan. Kalau yang 280, tulang itu di balik firewall, tetap ada. Tadi duduk di 200, sekarang di 280. Nah, nyamannya sama, tapi karena ini 280, lebih komplit. Fiturnya lebih banyak. Tadi selain luarnya ada beberapa perbedaan, interiornya juga banyak. Oke, pertama duduk di belakang, ada senderan kepala. Cuman memang belum pakai option yang seat belt belakang. Kemudian, karena ini Matic, optionnya lebih banyak lagi. Ini ada map pocket, bisa naruh barang-barang di sini. Dan ada lampu kabin bagian belakang. Kalau yang non 280, lampu kabinnya depan aja. Jadi belakang gelap-gelapan. Kalau interiornya hitam, ya makin gelap lagi kalau malam. Pindah ke depan. Pindah ke depan. Nah, makin terlihat bedanya antara 200 itu dengan 280 ini. Selain ini transmisi otomatis, karena Matic ada armrest tengah,
Kan gini kan, nggak ngoper-ngoper kan. Terlihat beda banget dashboard. Tutup speakernya kalau yang 200 itu plastik. Kalau yang 280 dia lebih lebar, ada bahan empuk-empuknya. Bentuknya sama aja, tapi aksennya beda-beda. Ini ada kayu kalau 280, lebih rame. Ada list chrome. Ini juga tempat kuncinya nih, frame kunci starternya ada insertnya, kalau 200 nggak ada. Kemudian karena 280 biasanya lebih komplit, udah tape-nya asli bawaan. Jadi ada pengaturan speaker di sini. Nah, lagi-lagi lebih rame krom-kromannya. Di door pocket kanan kiri itu ada krom-kromannya. Kalau 280. Dan di setir di sini nih. Nih, di setiap palangnya ada list chrome-nya. Speedometernya beda. Kalau 280 ini angkanya sampai 220. Kalau 200 cuma sampai 180. Nggak terlalu optimis kayaknya bisa sampai 200 yang versi itu. Mungkin juga nggak sampai juga 180, paling top itu berapa sih, 160 paling. Apalagi yang diesel boro-boro sampai 180, makin lambat lagi. Tapi itu nggak rusak-rusak kalau dirawat dengan baik. Jauh lebih kuat dibanding mesin bensinnya kalau yang diesel. Kita lihat mesin yang 280. Wah, sesek banget kok yang 280 tuh, ruang mesinnya padat banget. Tipe mesinnya M110 DOHC. Tahun segitu DOHC tuh udah yes banget kayaknya ya, tapi nggak multi valve, jadi tetap satu silinder 2 valve, satu masuk satu keluar, cuman camshaftnya ada 2. Kayak mobil performance banget, padahal ya mobil umum aja. Posisinya berbeda, kalau yang 200 tadi karburatornya sebelah sana, 280 sebelah sini, tapi knalpot tetap sebelah kanan. Jadi desainnya cross flow lah, businya di tengah, udah kayak mobil modern banget zaman sekarang kan. Jadi hemispherical design untuk ruang bakarnya. Karburatornya Solex 4A1, jadi 4 barrel. Ini nyetelnya gila banget, apalagi kalau udah error. Jadi dia punya tendensi bengkok, terutama di negara yang panas ya, tropis apalagi. Kalau di negara Eropa sih nggak ada masalah karburator ini, tapi kalau di Indonesia itu banyak banget, sering banget bengkok. Ntar bengkok susah nyetel ya. Nyetel pagi, siang berubah, malam enak, pagi nggak enak. Aduh, ribet banget. Udah pernah ngalamin saya, jadi wadah, kenyang saya sama karburator ini. Oke, kemudian karena 280, mesinnya 6 silinder, tentu suhu mesinnya lebih panas dibanding yang 4 silinder. Kenapa? Kemudian dikasih oil cooler biar lebih dingin karena pneumatic, jadi ada oil cooler juga di bawah. Secara layout, ruang mesin juga beda. Kalau yang 200, akinya sebelah kiri dari sisi pengemudi, dan semua tipe lain. Dan kalau 280 ada di sebelah kanan. Tadi saya bilang di firewall nggak ada tulangnya, karena tulangnya di balik firewall. Kalau non 280 tulangnya kelihatan di luar. Sesek banget, bisa dilihat. Jadi ganti busi 1, 2, 3, 4, 5 nggak masalah. Ganti busi nomor 6 pusing aja, mepet banget. Kunci businya masih pendek dan nggak. Repot banget deh buka busi nomor 6. Tapi mesin ini kalau sehat, wah enak banget. Jadi torsinya mantep, nafasnya nggak habis-habis. Tapi ya itu, perawatannya jauh lebih kompleks dibanding yang 4 silinder atau yang diesel. Dapat setelan yang enak, luar biasa. Dan mesin ini terus dipakai di banyak Mercedes lain, baik itu di SL, di Tiger, di G-Class, di Eagle, Barong juga. Banyak mesin ini banyak yang pakai M110 ini. Dan nggak cengengan sebenarnya kalau settingannya enak. Oke. Bagasinya kurang lebih sama aja. Tetap lowong. Wah, masih ada velg option zaman dulunya. Ini velg. Ini cukup favorit juga di banyak Mercedes. Velg peresan jeruk. Bentuknya kayak peresan jeruk ya. Ini option buat di banyak Mercedes, terutama di Mini. Jadi velg option ini, peresan jeruk itu baru dipasarkan oleh Mercedes tahun 69, setahun setelah mobil ini. Kemudian ya karena bagus, bahannya aluminium, ya orang banyak pakai juga. Rasa berkendaranya kayak gimana? Kita cobain satu-satu. Oke, sekarang kita naik Mercy Mini-nya punya Om Bob. Om Bob ya? Ya. Mercy 200 loh ini. Ini entry levelnya Mercy Mini saat itu, tapi di Indonesia ya, tapi kalau di luar negeri kan ada yang diesel. Om Bob udah berapa lama punya mobil ini? Baru mungkin sekitar
belum lama ya. Oh, belum lama? Belum lama. Belum lama tuh setahun, 2 tahun? Ya, mungkin sekitar segitu lah, kurang di bawah setahun lah. Oh, baru ternyata. Dan ini Mercedes pertama? Pertama. Mercedes pertama, langsung Mercy Mini. Nggak apa-apa, tapi entry level, jadi 200, ya entry level kan, jadi Iya. buat belajar masih Betul. oke lah. Sebelumnya pakai apa, Om? Sebelumnya saya pakai merek lain. Oh, Eropa juga? Eropa juga. Eropa juga, buatan Jerman juga? Jerman juga. Oh ya udah ketahuan kan tinggal sisa 3 tuh. BMW, VW, Opel kayaknya enggak sih, Porsche enggak juga kayaknya. Jadi tinggal kalau nggak VW, BMW, udah 2 itu aja tuh. Nah, terus kok kepikiran Om beli Mercy Mini? Karena kemarin jujur awalnya pengennya boxer awalnya. Oh, oke. Karena kita kan mudanya kelihatannya boxer kan. Boxer, ya. Familiarnya kan. Familiarnya Ya. boxer. Terus kayaknya kok kurang ya. Akhirnya cobalah cari Tiger. Oke. Pasti Tiger, kebetulan kok ini kayak masih nanggung ya gitu, kayak bentukannya itu belum klasik, belum gitu. klasik. Sama menurut saya gitu. Ya. Tapi lihat Mini tuh nggak tahu kenapa kok lucu ya. Dan ini ya dulu saya pernah memori kecil waktu dulu sih pernah naik punya Eyang. Nah, itu dia. Berarti udah dua nih, udah dua owner yang di video ini semuanya pasti terkait dengan memori. Yes, saya juga gitu. Kalau saya punya 280 yang tadi punya Om Riri ya, itu karena saya SMA awal kuliah pakai Mercy Mini 280. Tapi tadi Om Bo bilang memori naik mobil Eyang. Iya, saya punya 200 karena mobil Eyang saya 200. Jadi gua mau mobil kayak yang gua, ya udah. Ternyata emang karena familiar Ya. kemudian nostalgia, akhirnya ya udahlah. Memory mesin ya. Iya. Karena memory mesin terus akhirnya pengen punya. Nah, itu mungkin juga di Om Bob terjadi Iya. juga kan. Akhirnya Iya. oh yaudah gue pengen beli 200 juga. Dulu punya Eyangnya 200 juga. 200 apa 280 aku agak kelupa. Oh. Tapi dia warnanya sama, merah dan two-tone gini Two-tone. juga, merah putih. Cuman Oke. dia kayaknya signal red deh. Oh, Kayaknya signal red lebih merah. Nah, Ini kan lebih English red kan. Ya, lebih Ini coklat, ada coklatnya iya. ya. Oke, kan baru setahunan nih Om punya, kurang lebih setahunan. Nyarinya susah nggak sih Om? Waktu nyari ini nyari ribet mana-mana gitu. Kalau tadi kan pengennya boxer, Iya, kemudian iya, nggak iya. jadi, terus Tiger nggak pengen juga, akhirnya ketemulah ini. Itu proses nyarinya lama nggak? Ini nyarinya ya kebetulan agak nggak lama, dan ini ada ceritanya sih Om. Saya ngambil ini kebetulan yang owner sebelumnya di Kediri. Oh, di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Ya, Jawa makanya Timur. platnya platnya AG, ya. kan. Terus saya mau lihat bawa mobil, saya nekat tuh mau bawa mobil sendiri. Mobil sendiri saya nyetir dari Jakarta ke sana nyetir sendiri. ke sana, dan dia pun kayaknya nggak tahu saya mau ke sana, mau ngeliat gitu. Oh, nggak janjian. Nggak Oh, janjian, harus. saya Oh. janjian cuman di tengah tol bilang, Om saya udah jalan, dia juga kaget. Makanya, Oke. Om di jalan. Ya tiba-tiba ya gitu Om. Di Semarang saya mau mobil saya itu metiknya jebol. Jadi Oh, proses mau ngeliat aja udah ada masalah nih. Iya. Oke. Jadi saya pikir kalau berarti nggak jodoh nih, saya nggak boleh ngeliat. Iya. Nggak jodoh, saya nggak boleh lihat mobil itu. Akhirnya pulang mobil saya di towing, saya pulang naik pesawat aja, jadi Nggak sempet lihat mobil ini. mobil ini. Ya saya beli kondisi gitu aja. Ya, sih. soalnya sering nggak Om lagi jalan gitu, toto Om mobilnya keren dijual nggak gitu. Pernah nggak sih Om? Lumayan. Sekarang setiap kita di jalan, orang pasti ngeliatin dan pom bensin juga gitu lah. Pom bensin, pasti itu pom bensin. Om tahun berapa? Iya. Dijual nggak? Iya. Gitu pasti gitu kan. Dari beli terus Om Bob udah ngapain aja mobil ini? Udah ada benerin apa atau Kemarin nyempurnain apa? Ganti karet kaca nih Om. Yang kaca iya. depan. Iya, Karena iya. waktu itu pas hujan, wah masuk semua Om. Ya. Dari bawah, dari Yes. samping-samping Di sini nih, situ. biasanya Iya, gitu. Ya. betul Om. Nah, Ya. tapi ya itu PR-nya nyari baru kan susah banget, susah banget. Dan selain bocor ya, kalau karet kaca udah nggak bagus kan bocor, Iya. putih-putih Om. Iya betul, Bener ini kan? udah mulai ada nih. Udah mulai ada karena mungkin yang dari sebelumnya ya, yang sebelumnya dicuekin gitu. Itu tuh PR-nya tropis kayak gitu tuh, mobil kejemur gitu kan. Terus karetnya pada getas. Iya. Dan kacanya Mercedes itu kan dual glaze ya. Hah? Jadi kan kalau udah nggak rapet, angin masuk. Iya, Tapi rata-rata mobil Eropa sih kayak gitu ya. Gitu ya. Ya, cuman ini kemarin pas ganti kaca dia bilang ini kacanya masih ori karena ada ular apa? Iya. Ada ularnya Ada katanya. ularnya, iya. Ada ularnya.
Terus rencana mau diapain lagi nih Om? Biarin gini aja atau ntar gue mau improvement apa gitu, ada nggak Om? Aku sih pengennya keep as it is aja. Sebisa Oke. mungkin dijaga. Preserve ya, Preserve, preserve ya. kondisi aslinya aja. Kondisi aslinya aja sih. Ya. Karena ya pengennya ya bisa maintain dia kondisinya aja. Maksimal mungkin dengan kondisi standar ya. Ya. Oke, Om Bob, thank you banget udah Sama-sama. minjemin Thank you. Sama-sama. mobil buat video kita nih. Semoga bisa dirawat semaksimal mungkin biar awet ya. Iya. Yes, sekarang udah sama ownernya Mercy Mini yang 280, ada Om Riri. Pasti dong. Waktu itu kan Aman Idot yang katanya mau diliput Iya, dulu. Mini. Iya, dulu ya pas rally Magelang kan, Iya. bilang lu pengen banget gitu videoin Mercy Mini karena saya sendiri punya memori cukup lama pakai Mercy Mini dari 200 dua kali sama 280, dan ini punya Om Riri 280 Matic. Ya ampun. Top spek banget saat itu. Iya ya. Iya, 280 Matic lagi, tapi sekarang yang punya Om Riri udah dibikin USDM, bempernya, lampunya lebih asik lagi. Om Riri ini udah pernah berapa lama pakai ini, punya mobil ini? Jadi mobil ini saya dapat 2021 lupa lah. Oh, pas Covid ya? Pas Covid. Pas Covid. Heeh. Emang lagi nyari mobil ini atau lagi emang lagi scrolling biasa aja atau gimana? Nah, jadi nih mobil nih punya apa ya, sentimental value lah sama Mini dulu, Bang Didot. Dulu pertama kali punya mobil, Ya. pakai duit sendiri, beli sendiri pas sudah baru kerja, Ya. itu Mercy Mini. Oh, iya Tapi ya. Mercy Mini 200. 200 ya. Nah, pakai sambil waktu itu sama pacar yang sekarang jadi istri. Ya. Pas mau nikah, kita butuh Mau nggak mau ya. mau nggak mau. Harus mencari yang lebih ya. inilah. Jadi akhirnya udah kita janji nanti satu waktu kita One day beli lagi. beli lagi lah. Nah, pas Covid itulah momentumnya kita dapat ini. Tapi memang udah digarisin Om, merelakan sesuatu, dapat gantinya lebih, yang tadinya 200. Iya, benar. Dapatnya 280 Matic pula. Matic. Aduh, enak Tapi banget. sebelum ini sebenarnya dapat 200. Oh, sempat 200 lagi. Sempat 200 sebenarnya dapatnya. Ah. Tapi karena mau restore dan mau cat ulang, Ya. karena warnanya bukan putih. Oh. Gitu. Jadi hitung kayaknya nggak worth it deh. Oh, Muter-muter bengkel oke. akhirnya dapet ini. Ya Oh, udah. ya udahlah. Tuker aja. Dapat yang udah jadi ya gitu. Iya. Oke. Tapi so far enak loh nih Om, semuanya operate normal, AC dingin, ini instrumen semua normal, oil pressure-nya bagus, temperatur juga bagus, under 80. Tapi pasti secara berkala ada aja sih. Iya, ada aja, Gitu, tapi iya. tapi semoga minor-minor aja. Minor, Iya. jadi ganti-gantian aja. Emang Iya. perlu dirawat aja kan. Iya, berdua karena ya. emang 280 kan perlu ekstra ya ininya, apa Iya. namanya, perhatian ekstra. Jadi ya selama dirawat normal dia akan long lasting lah. Tipikal Mercy Mini pada umumnya kan gitu, semuanya Iya, asal iya. dirawat normal dia akan beroperate normal semua juga. Iya. Pengalaman Om Riri dapetin parts paling susah buat mobil ini apa Om? Wah, apa Pernah ya? nggak? Jadi Belum lucunya lama. itu kalau mobil ini tuh saya tuh nggak ngoyo-ngoyo untuk nyari spare part atau apa, kecuali kalau emang udah kebutuhan ya, Ya. kalau dia ada rusak atau Ya, apa. ya. Jadi ya iseng aja sambil jalan ngeliat biasanya di marketplace atau apa. Ya, Kalau cocok, langsung. aduh, iya, ini pas nggak nih sama konsepnya Ya. USDM gitu-gitu. Ya bener sih, kalau pakai velg wire wheels ini nyatu sih karena ini USDM kan. Iya. Mungkin kalau masih style Eropa kok kurang ya gitu. Iya. Mungkin pilih velg lain-lain aja gitu, pilihnya yang lain lagi ya gitu kan. Iya. Velgnya kalau yang wire wheels emang sih cocok buat di style USDM ini. Sip, oke. Thank you Oke. banget Om Riri, thank you ya udah Sama Pak Didot, thank you banget udah mau nyobain. Enak nih, mobil enak banget, bikin saya keinget ke tahun sebelum 98. Wah, Aduh, 90-an ya. memorable banget tahun 90-an pakai ini. Thank you banget, semoga dirawat terus sama Om Riri, jangan pergi kemana-mana kecuali kalau dapet yang 2 pintu Om. Amin. Sip, thank you banget Om. Sama-sama, thank you Bang Didot. Mercy Mini ini berhasil diproduksi dan terjual sebanyak lebih dari 1,9 juta unit di pasar dunia.
Mayoritas unit yang terjual malah yang mesin diesel. Ya, karena banyak yang menggunakan mobil ini sebagai taksi di beberapa negara. Di Indonesia hanya Mercy Mini versi sedan yang dijual resmi. Yang model coupe memang ada yang punya, tapi itu diimpor sendiri saat zaman dulu. Memang ada komponen serupa dengan yang versi sedan, terutama urusan drivetrain maupun mekanikal, terutama bagian fisiknya. Seperempat abad lalu harga Mercy Mini di Indonesia sempat tidak terlalu bagus. Tapi sekarang harganya telah meroket tajam dan banyak menjadi simpanan kolektor. Semua ini adalah opini pribadi saya dan paman-paman itu. Kami tidak bayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Sayang sekali. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi dan Mas Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.